susu ada? Susu buat saya nanti kita berdua. Ada tapi belum. Di atas ada. Ada ya Pak? Ada. Temuan wanita ada lah bawah. Oh iya. Preview. 9,7 WKFM Radio Informatif dan Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bareng saya Ferry Prasetya dan saya Dr. Pradita. Kita bahagia banget karena hari ini kita akan berwisata ke utara sungai. Berwisata beneran Pak? Kamu ngajakin aku nih? Iya dong, ngajakin. Karena di utara sungai. Bentar. Kita pengen tahu dulu makanya kita kulik-kulik dulu ya. Karena kebetulan di sini sudah ada Bapak Sutomo sebagai sekretaris camat di Jetis. Kemudian ada Ibu Puji Tristiwati kasih pelayanan, juga ada Bapak Agus Stianto staf pelayanan. Kita sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak. Selamat selamanya ya. Saya nggak bisa Pak. Kamu sengaja. Nah di sana itu ternyata ini ada inovasi-inovasi yang terbaru di Jetis. Di Jetis? Kecamatan Jetis itu kan ada di utara sungai. Kita pengen mulai sebelah selatan sudah selatan, sekarang utara. Oke. Dengar-dengar ada pentol manis. Yang kayak beli-beli itu yang tadi buat inovasi. Kita ke Pak Utomo. Saya dengar-dengar di Kecamatan Jetis ada inovasi tentang si pentol manis. Apa ini Pak Utomo? Saya isi gaji aja Pak. Sama puyuh. Oke, terima kasih para pemirsa WKFM. Perlu kami sampaikan bahwa si pentol manis ini adalah dulu gagasannya pada saat terjadi COVID. Artinya waktu pelayanan diharapkan jangan sampai ada penumpukan warga yang antri di kecamatan, sehingga gagasan ini muncul, yaitu sistem pelayanan terpadu online kecamatan Jetis. Jadi Biar nggak interaksi langsung ya? Jadi warga masyarakat tuh bisa mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan melalui aplikasi. Si pentol manis. Ini murni aplikasi ya, bukan WA dan dompet di WA tidak. Berarti kita bisa download nih di Play Store. Bisa. Atau App Store ya? Iya. Oke. Nah, kalau kita sudah loginnya itu pakai nomor induk kependudukan atau seperti apa nih? Kita kan nggak tahu tuh ya, gimana nih untuk bisa login ke si pentol manis nih? Gitu. Ya itu si pentol manis ya, langsung diketik aja si pentol manis .mojokertokap.go.id. Ditonton itu sudah muncul menu-menu yang diinginkan. Lah menu-menu yang ada di sana itu bisa pindah datang, kemudian pindah keluar, SKCK, dispensasi nikah, legalisir surat-surat yang lain, termasuk keterangan tidak mampu, rekom untuk BBM itu, BBM, kemudian domisi keramaian dan lain-lain itu. Ada 12 layanan yang ada di sana di Pentol Manis, sehingga warga masyarakat tinggal nutul itu sudah nanti ketemu apa yang Kalau nutul saya suka ya. Ini ada berapa desa sebenarnya di Kecamatan Jetis? Di Kecamatan Jetis ada 16 desa. Berapa operator? Operatornya di kecamatan satu. Apa sih Pak? Nanti kalau misalnya dari semua warga misalnya berunding minta ya, ada yang minta keterangan nggak mampu, ada yang minta keterangan BBM, ada yang minta uang. Ini ngapa sih server? Dan alhamdulillah satu itu yang utama, kemudian dibantu dengan yang lain, dan yang lain juga bisa. Nanti seandainya staf ini satu mungkin berhalangan dan sebagainya, yang lain juga bisa untuk membackup pelayanan itu. Jadi nggak usah khawatir. Saya nggak khawatir kalau sama Utomo ya. Sekarang ke Ibu kasih pelayanannya. Iya. Bukan, ini kasih pelayanan ini ya. Namanya adalah Ibu Puji. Siapa? Bu Puji. Ya. Jenengan dikasih pelayanan. Seberapa banyak dalam sehari ya orang itu berduyun-duyun datang ke Kecamatan Jetis? Ya. Kalau pelayanan di Kecamatan Jetis satu hari itu sekitar 35 sampai kemarin itu sampai 50. Antriannya masih manual Bu Puji? Jujur, jangan ada standar. Karena ada si pentol ini, kita tinggal ngeprint saja. Oke. Itu.
Jadi Berarti datang langsung ke kantor atau kayak gimana nih orang-orangnya? orangnya datang ke kantor karena kan sudah online. Yes. Jadi tinggal kita ngambil nomor untuk kependudukan, kita tinggal ngambil nomor langsung ke atas. Oke. Gitu. Saya pengen tahu juga sering atau yang paling banyak untuk pelayanan soal apa? Pindah. Iya. Dari kecamatan Jetis pindah ke kecamatan lain. Iya. Pindah itu. Mungkin banyak nikah kali ya? Pindah. Iya, pindah tempat. Iya, pindah tempat ya. Iya. Terus kalau ini Bu Puji, soal apa namanya izin keramaian misalnya, Iya. terus juga minta surat keterangan nggak mampu, datanya berkas-berkasnya apa yang dibawa, syarat dan ketentuannya? Surat dari untuk keterangan tidak mampu itu dari desa. Oke. Ada KTP, ada KK, itu. Kita online langsung kita cetak. Oke. Ini biasanya Bu Puji, Pak Agus ini paling ribet. Soalnya ngurus langsung tatap muka dengan warga. Betul. Saya pengen tahu dari Bapak Agus dulu. Pak Agus ini jenengan ini kelihatannya santuy, tapi serius gitu ya. Kalau ada orang yang gubui Pak, misalnya, butuh cepet. Pak Agus, saya cepet Pak Agus, saya ini mau ke bandara misalnya. Itu biasanya jenengan tetap oh iya atau enak aja gitu atau gimana? Pelayanannya seperti apa? Atau digalain, Pak? Iya, Nggak bisa. Nggak bisa. Pelayan kita harus merespon daripada pemohon. Iya. Ya kita beri arahan atau ya kalau antri ya tetap antri. Terus kemudian tetap kita memberikan pelayanan terbaik ya harus santun, sopan, karena sesuai dengan mutu kita. Mutu kita. Misalnya ada orang antri, ada orang antri, ternyata itu sudah jenengan. Iya. Didulukan nggak? Oh, enggak bisa. Kita harus tidak tebang pilih istilahnya, tidak diskriminasi. Iya. Ya kamu datang duluan nanti tak dulukan gitu ya. Ini kalau misalnya saudara Bapak, kalau saudara Pak Utomo. Gimana? Saya pengen tahu Pak Agus nih. Tetap kita berlakukan antri karena di sana ada nomor, walaupun nomor tetap manual, tetap kita jalankan nomor. Begitu warga sudah online dari desa atau dari rumah, kita kan sudah tahu. Biasanya kalau dia menggunakan call center tanya, apakah suratnya bisa diambil? Kita jawab. Kalaupun dia tidak menggunakan call center, kita yang beri kabar. Suratnya sudah bisa diambil karena sudah tanda tangani oleh Bapak Camat. Iya, akhirnya datang kita beri nomor untuk ngambil produk surat yang dikehendaki dari sebentar, bagus. Bu Puji, saya masih punya pertanyaan ini. Pak Utomo sabar dulu ya. Bu Puji sama Pak Agus, ini kan layarnya banyak di si pentol kemarin. Ada 12 item tadi ya. Iya. Itu di Kecamatan Jetis, apakah ada semacam kayak ini Mas Tata, kategorinya? Misalnya kalau urusan dispensasi nikah sebelah sini, pindah. Ya, kalau pindah sebelah sini, gitu. Atau satu semua. Satu pintu. Satu pintu, Pak. Iya. Berarti kalau satu pintu misalnya 12 yang ngurus lama dong. Enggak, Pak. Kita tinggal ngeklik aja. Per pelayanan ada di situ kan di registernya yang online itu kan per pelayanan ada. Kita tinggal buka aja. Tadi pelayanan apa? Karena sebelumnya sudah daftar di online ya. Iya. Berarti Bu Puji sama Pak Agus ini hanya mengarahkan ke aplikasi si pentol manis. Iya. Pencet yang mana gitu kan? Kalau yang manual nanti diurusin sendiri. Ada yang datang tanpa online dulu. Ya. Ya kita kadang-kadang ada. Kadang Iya. Apalagi sepuh-sepuh ya. Iya, biasanya orang yang sepuh-sepuh. Iya. Itu termasuk. Iya. Saya ke Pak Utomo sekarang. Pak Utomo lagi. Iya. Kita geser. Pak Utomo sebagai sekretaris camat Jetis. Saya pengen tahu. Sebenarnya Pak Camat ini sibuknya seperti apa sih? Biasanya kan ada tugas yang didelegasikan kepada. Tapi sebelum itu Pak, Iya. camat kemana nih? Iya. Camat nih. Kok dibatalkan? Iya. Saya pengen baca sebenarnya. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf untuk Bapak Camat tidak bisa hadir pada saat ini karena beliau pada saat yang bersamaan tadi ada acara kegiatan pembinaan bagi ibu-ibu SPP. terutama untuk simpan pinjam. Mekar. Bukan. punya LKD, punya. Di Kecamatan
itu kan banyak simpan pinjam. Ya, Bundesma ada, BKM ada, terus kemudian dari koperasi Pabuan, Kapotan. Itu besarannya berapa Pak Utomo? Sebentar, kamu jangan tanya dulu. Berapa besarannya? Besarannya Hutangnya. menyesuaikan. Mas Jamal. Oh, biasanya yang mahasiswa pindah ya. Banyak pinjaman ya. Dalam orang itu sendiri ya. Kalau di luar itu nggak bisa. Ya, itu Yang namanya juga kecamatan Jetis. Tanjung Renteng. Oh, itu berasal berdua ini ya. Yang pindah ke sana nih. Siap. Habis realisasi pindah lagi. jadi mungkin barangkali Bundesma kita kan dari ex-BNPM itu kemudian dilutur menjadi Bundesma kita. Aset kita sudah besar. Sekarang ya? Ya, kurang lebih sekitar 8 Oh. M. Wow. 8 M bukan 8. Sorry, ini biar masyarakat Jetis dan sekitarnya paham. Mungkin ada yang sudah melakukan atau ada belum ya Mas? Iya, belum. Itu syarat ketentuannya harus misalnya harus punya usaha sendiri, Apa aja nih syaratnya? misalnya berumah tangga aja boleh, atau nggak tahu saya kategorinya seperti apa Pak Utomo? Ya sebenarnya diarahkan kepada usaha kecil ya. Iya, usaha kecil ya. Di sana ada beberapa kriteria yang harus dimiliki. Itu dari hasil verifikasi nantinya. Apakah Siapa yang bertugas untuk verifikasi? Pak Agus Kang atau Bu Puji? ada tim tersendiri? Yang mau survei ke rumah? Iya, survei ke rumah nanti data. Harus berapa tahun Pak? Misalnya kalau di tempat saya itu 2 tahun. Saya utang. Betul. Gimana ya, Pak? Ya, saya kira selama ini variasi. Nanti tidak harus sekian tahun itu nggak variasi menyesuaikan dengan konsumennya itu. Mungkin Kemampuan 1 dan tahun kesepakatan. bisa Temanya 1 tahun? 1 tahun setengah. Menyesuaikan. Itu. Oh Ya iya. masa kalau utang hanya sedikit sampai beberapa tahun kan yang Iya. Saya mau 10 sih rencana. 10 tahun. Ini karena mau mobil bos. Oke, Pak Utomo, selain ada apartemen pinjam ya begitu. Iya. Sosialisasi panjenengan kepada warga di Jetis dan sekitar seperti apa? Seperti saat ini, seperti kita gini, atau memang ada kumpulan-kumpulan tertentu gitu? Atau WA group, Iya, atau gitu. sosial media. Ya, kita sosialisasi menggunakan berbagai macam media. Kadang-kadang kita kumpul di kecamatan dengan ibu-ibu, kemudian kita turun ke desa, ketemu warga masyarakat. Setiap ada event apapun kita bisa, mungkin barangkali ada pertemuan fatayat, muslimah, atau mungkin kegiatan-kegiatan lainnya. Sepanjang itu kita kumpul, ya sudah kita sampaikan itu sekilas tentang layanan-layanan ada di kecamatan. Oke, tadi belum terjawab. Apa tuh? Pak Camat nggak bisa hadir berhalangan, sudah terjawab. Sudah. Biasanya ada tugas lain yang didelegasikan kepada Pak Sekretaris. Ya. Dadaan seperti hari ini. Ya. Nah, senyum-senyum. Iya. Biasanya tugas yang diemban sebagai sekretaris sekarang ini langsung bawahannya Pak Camat gitu ya. Apa pernah, waduh, Pak Camat jangan saya terus dong gitu atau gimana? Iya. Enggak, Pak Camat di dalam mendelegasikan kewenangan ya, sebagian kewenangan itu kan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Jadi tidak satu orang ditugasi ini terus, ini tidak kan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kebetulan hari ini kami dengan Bu Puji ditugasi berkaitan dengan layanan di Kecamatan Jetis. Kebetulan sekretaris Kecamatan itu kan sebagai koordinator pelayanan. Bu Puji ini sebagai sekretarisnya, jadi tepat beliau menugaskan kami. Untuk demikian juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang urusan dengan pemerintahan mungkin didelegasikan kepada kasih pemerintahan, dengan kasih pembangunan juga begitu. Jadi beliau sangat profesional di dalam mendelegasikan kewenangan itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Begini, Pak Agus, Bu Puji, Pak Utomo gini. Selama saya ke Lamongan, karena saya sering bolak-balik ya, Lamongan lewat situ. Ada wisata yang terlihat jelas, apalagi kalau malam. Saya ngopi loh, ini kayaknya nih utara sungai ini keren ya kalau malam gitu ya. Saya ke Kayu Putih. Ternyata dengar, usut punya usut. Ini adalah ruang lingkupnya Jetis, betul ya? Iya. Kita konfirmasi dulu, betul ya? Ikut wilayah Kecamatan Jetis. Oke. Tapi pikir Dawar, Pak. Nah. Itu bagian dari Desa Kupang. Kupang, ya. Saya pengen tahu lebih detail. Ini seperti apa untuk destinasi wisata selain di Kayu Putih dan lain-lain. Tapi kita follow dulu Kayu Putih ya. Seperti apa? Ya, Kayu Putih ini kan destinasi wisata sebenarnya baru kurang lebih sekitar 2 tahunan atau 2 tahun setengah lah. Itu. Jadi diinisiasi oleh seorang pengusaha juga dari Mojokerto namanya Pak Ruli itu.
mengembangkan wisata. Di sana ya ada kulinernya juga. Kolam renangnya ada, tapi kolam renang untuk anak-anak kecil ya. Kecil. Ada kemudian untuk ada tempat-tempat untuk jagungan lah gampangannya, jagungan Iya. itu ada. Kemudian di sana ada kanan kirinya itu ada kayu putih. Ya, kayu putih. Atau kayu putihnya bukan minyaknya. Oke. Nah, terus itu akan dikembangkan menjadi edukasi mulai dari nanam bibit kayu putih sampai dengan panennya sampai dengan nanti pengolahan Penyulingan. dengan jadinya kayu putih itu. Produksinya Pak. Produksi. Dari tanam sampai produksi. Nah, itu nanti akan dijadikan edukasi itu. Oke. Nah. Tapi masih belum dibuka Pak Utomo. Untuk pembelajaran edukasinya ini. Sudah mulai. Oh, sudah mulai. Kemarin Pak Rudi sudah nyampaikan sudah mulai. Sorry, kita Pantesan bentar. orang gitu nggak pernah beli kayu putih. Iya kan beli sendiri ya. Begini, ini untuk khusus untuk anak-anak Iya. atau untuk umum atau dewasa atau gimana? Ya, Atau sekolah aja? Ya, diharapkan nanti dari anak-anak, umum dan semuanya yang mau katakanlah rombongan begitu. Ada kuota tertentu, misalnya harus 12, harus 20 gitu satu rombongan. Ya, itu nanti menyesuaikan saja Oh, jumlah iya. orangnya. Kemudian untuk tanaman bibitnya ini kan ada di Mojoroto itu. Nah, kemudian nanti ada untuk penyulingannya itu gimana, itu hasilnya kayak apa, nanti itu murni. Oke. Kemudian ya di Kupang situ juga ada pabrik pengolahan atau penyulingan minyak kayu putih itu Baik. asli yang di situ. Sebelum ke wisata yang lain, saya ke Buji, soalnya Bu Buji senyum-senyum terus ya. Saya kasih Cocok pertanyaan. kalau Bu Puji kasih pelayanan senyum-senyum ramah. Kalau di sini, kalau di kecamatan belum tentu. Belum juga. Kita makanya bertanya. Saya pengen tahu, Bu Buji, SOP-nya seperti apa untuk pelayanan? Kan Bu Buji ini ada stafnya bagus. Ya. Ya, Kan mungkin juga ada yang lain gitu ya. SOP-nya seperti apa melayani warga? kita menggunakan 5S lah. Senyum, sapa, semangat. Gimana? Ya, dari masyarakat itu kita ada jam, maksudnya ada waktu. SOP-nya ada waktu dari pemohon pelayanan, terus minta ke desa, dari desa langsung ke kecamatan. Di kecamatan karena sudah online di desa, otomatis kita tinggal langsung Connect ya? iya, Oke. langsung connect, langsung kita cetak. Dia bisa ada apa ya? Nomor yang bisa dihubungi Oke. di online itu. Iya. Dia ngechat. Sudah selesai Pak Tim? Sudah, oke, datang langsung diambil. 5S tadi sebutin apa Bu Buji? Apa? 5S tadi apa? Iya, senyum sapa. Senyum, sapa. Terus apa ya? Apa ya? Ayo Pak Pokoknya Agus, kita bikin menggunakan aja. 5S. Kan Iya. Senyum, mutu kita sapa. kan sebetulnya terang. Iya, Ya, Bu. tapi kita tetap menggunakan 5S ini. Salah satunya Senyum, sapa, santun, sabar. Sabar. Terakhir, Pak. Biar nggak panas. Pak, ini Bu Puji stafnya hanya Pak Agus untuk sekolah cuma satu. Dua. Dua. Stafnya yang PNS 2. Ya, Parto. Harto. Ya, bagian verifikasi kan. Ini berapa jam untuk pelayanan? Jenengan kan PNS ya, artinya dari pagi sampai sore. Iya, iya. Oke. Tapi kita pengen tahu pelayanannya antrinya kan mulai pagi. Iya. Bukanya jam berapa sih Kecamatan Jetis? Bukannya ya setengah 8. Setengah 8. Ini ya, Langsung untuk layanan. jam layanan. Oke. Ketika online itu jam 7 katakanlah sampai dengan jam 12 itu kita nanti berikan waktu kalau mereka itu datangnya telat nggak pas itu nanti jadinya ya jam di atas jam 12. Ketika online-nya itu masuknya jam 12 sampai jam 4 sore kita tunggu saja. Kalau pemohon belum datang kita beri waktu besok paginya bisa ngambil. Oke. Itu sudah ada di sana. Pak Agus tadi bilang bahwa ada senyum, sapa, sopan, santun, Sabar, sebagainya. ya. Pak Agus, pernah hal terjelek apa yang dialami Pak Agus ketika melayani warga? Dibetul. Digebrak-gebrak kan? Pernah? Oh, enggak pernah. Cuman kadang-kadang Sama-sama nama ya Pak Utomo ya, aman. iya aman iya. Oke, Bu Puji, kalau misalnya Bu Puji, ada warga yang tidak sesuai dengan pelayanannya, laporannya kemana? Kalau Bu Puji kan masih gitu, ada nggak? Aduh,
Pengaduan ada di Kita ada website untuk websitenya pengaduan ada di Terus? situ. Kita Ada kan apa nggak- lagi? Website aja ya? WA mungkin ada? WA juga ada. Ada. Kita selalu di Dipampangkan ya? online itu yang di si pentol manis itu kan ada WA. Oke, Itu oke. dia bisa komplain Oke. di situ bisa. Nanti kita jawab. Oke, Gitu. jangan dijawab dulu. Saya ke Pak Utomo. Biar menjawab. Pak Utomo, ada nggak tingkat kepuasan pelayanan yang nanti dikategorikan selama setahun? Oh ternyata Captain Jatis ini keren, gitu. Bagus. Ada. Kita tiap tahun ada penilaian itu tentang pelayanan. Ya nilai kita ya tidak jelek amat. Berapa, Pak? Tahun Tidak jelek 2022? amat, juga tidak bagus amat. 86 2022 itu ya? Iya 2022. Itu yang berapa? 86? 86 koma ya 86. Yang sudah 14% kenapa? Itu saya. Kenapa itu? Ya itu kan tergantung apa yang dilayani, gitu ya. memberikan persepsi. Iya. Saya kira pelayanan 100% itu hanya mungkin kategorinya kecil nggak apa-apa. Sangat. Tapi kalau orang banyak Banyak. bisa jadi mungkin barangkali di sana kurang apa gitu. Tapi yang jelas kita memberikan pelayanan yang terbaik. Iya. Termasuk tadi yang dari rumah belum menyiapkan aplikasi online gitu ya. Dia Bantu. datang di sana ada customer service membantu untuk mengarahkan. Pak, banyak nih viral di TikTok dan di mana-mana. Apa, Kalau kota-kota lain nih, biasanya pelayanan buka jam 8 tulisannya ya. Tapi kita datang jam misalnya 8:30 lah, tapi belum ada pelayanannya. Belum putus ya? Nggak dilayani. Pernah nggak sih kayak gitu? Di kecamatan kita saya kira tidak, karena begini jam 7.25 iya 7.25 Setelah kena kita apel. kan apel, begitu apel langsung sudah yang Otomatis ya. pelayanan Menyesuaikan. di tempat itu. Bahkan kadang-kadang sebelum kita apel itu sudah ada 1-2 yang sudah datang ya tadi kebetulan yang cepat-cepat itu. Artinya tetap ya, Pak Utomo mau garis bawahi, kalau misalnya ada warga yang tidak puas dengan pelayanan di Kecamatan Jetis, nanti bisa dicantumkan kekerasannya di si pentol manis itu ya. Iya. Oke. Sama. Tapi ada juga kekhawatiran tentang ketika dia mencantumkan alasannya dia nggak suka atau ada nomor WA-nya nih, dia terus kamu jangan Kalau masih jauh seperti itu kok masih penanggung ya. Nah, kita kan juga ada namanya pengaduan di Damarmojo Kabupaten. Oh iya. Jadi nanti di situ dibaca lu kecamatan kekurangannya apa. Oke. Biasanya seputar apa sih Pak? Bisa dilihat. Komplainnya itu, pengaduannya? Ya selama ini jarang lah kalau sebagai itu jarang. Kadang-kadang yang urusan pribadi aja kaitan dengan kedinasan juga dilaporkan. Lah utang personal. Orang dengan dinas saya punya utang personal ya itu dilaporan. Beda lagi ya. nanti saya mari kepada saya. Tapi kadang dengan pelayanan saya kira Oke, selama ada ini masalah ya. belum pernah ada. Oke, Pak, saya pengen tahu dari Pak Utomo sebagai sekretaris camat itu begitu ya. Ini kan kelihatannya Bu Puji, Pak Agus, ini kan capek gitu. Apakah itu Tanya dulu, beneran capek nggak sih? Itu capek gitu Pak. Terus ini. Ya Pak Utomo di Kecamatan Jetis ini sudah proporsional belum? Sudah normal belum SDM? Kalau dilihat dari jumlah SDM tentu kita masih kurang. Karena rata-rata dari masing-masing kasih itu ada yang tidak punya staf. Termasuk yang kasih pemerintahan juga tidak punya. Sudah lama ini? Kasih ya lama. Mobil berdua aja. Kasih pemerintahan nggak punya staf. Kasih kemas juga nggak punya. Nah, kasih terantip satpolnya cuma 1. Tapi kakinya 11. Iya. Beruntung kita punya 1 satpol itu. Ya, akas ringan kaki itu. Jadi kalau ada acara apa-apa sore, malam, siang itu Beliau sendiri ya? Iya sendiri. Ya. Dan alhamdulillah kemarin kasih trantipnya DC baru belum bisa. 1 itu. Sejak Agustus 2020. Kita aja mendaftar Pak Utomo. Bener tadi ibu capek ya Bu ya? Saya kira sih kalau Enjoy. capek ya karena sudah tugas. Iya. Kalau capek mau lanjut apa enggak? Tapi kan kalau capek ya, jarang ya Bu ya. Istirahat. Kalau istirahat kena SP ya.
Pak Utomo, Iya, siap. selain destinasi wisata Kayu Putih, dengar-dengar saya juga ada di. Ada lagi nggak? Ada, Pak, Pak. selain Kayu Putih, Pak? Ada satu ini yang dari BK Desa, BK Desa. tahun 2021-2022 itu adalah Sidoarjo Surya Park. Sidoarjo Surya Surya Park Park. itu lokasinya di perempatan Jetis arah dari Canggu ya, Ya. lurus perempatan Jetis masuk ke utara. Itu Oke. di tanah kas desa Sidoarjo. Kemarin di launching oleh Ibu Bupati. Ada apa di sana? Ya untuk destinasi wisata ada kolam renang untuk anak-anak, kemudian untuk kulinernya ada juga. Bayar berapa? Itu kalau nggak bayar maksudnya parkirnya aja. Oh, parkir aja. Jadi parkir mobil, sepeda motor. Kalau untuk masuknya nggak bayar. Kolam renang? Karena Kuliner? anak ada, kuliner ada. Apalagi kalau malam hari itu kan ada bangunan yang di atas itu lihat Pemandangan view. ya view-nya tuh lihat tol itu bagus. Iya. Demikian juga kalau yang BKP itu kalau malam hari dengan ke sana monggo. Lihat kota Mojokerto dan sekitarnya kelihatan. Karena datanya lebih tinggi kan. Iya. Nanti kamu bayar kamu kalau lihat tol gitu. Terus kalau lari ke tolnya. Kan sudah pakai itu. Tapi saya tertarik juga ketika nanti warga ataupun warga Kabupaten Mojokerto ya diajak untuk edukasi soal Kayu Putih. Ini kan nanam bibitnya, sampai ngerti, iya, sampai diajarin. Nah, kira-kira Pak Utomo, kedepannya seperti apa nih? Apakah nanti kalau misalnya dari warga Kabupaten Mojokerto yang ingin melestarikan Kayu Putih ini, produksi di rumah nggak bagus gitu nanti? Enggak juga. Kalau untuk industri rumah tangga itu kalau yang nggak banyak. Ya silakan nanti bisa belajar di Bukit Kayu Putih itu nanti diarahkan secara tutorial kira-kira mulai dari awal sampai akhir itu. Karena di sana kayu putih itu juga tidak satu seri, hanya satu jenis, macam-macam jenisnya. Teman-teman, ada yang jenisnya itu sampai ke bawah gitu, ada juga yang ke atas. Jadi daunnya itu ada yang agak lebar, ada yang kecil-kecil itu. Nanti tahu jenis-jenisnya apa aja, nanti bisa belajar di sana. Cocok buat kamu kan? Punya anak kecil 2 kan? Iya. Gak bayar nanti, jadi sendiri aja. Di Jetis itu memang kita jarang follow up ya, makanya hari ini kesempatan saya mengulik Pak Utomo, Bu Puji sama Pak Agus ya. Ini kalau dari apa namanya aplikasi penunjang untuk pelayanan di masyarakat tadi ada si pentol manis, betul ya? Selain si pentol manis ada lagi nggak? Ada. Kita launching dari tanggal 1 September kemarin. Ini adalah istilahnya surel. Aduh. Apa nih? Kamu kok surel jangan gitu dong? Surel anaknya Anan. Oh iya. Gimana nih kalau? Surel itu adalah surat elektronik. Surat elektronik. Apa ini, Pak? Surat elektronik itu adalah sistem surat menyurat. Khususnya pemerintahan ya, pemerintahan desa dan kecamatan itu sudah menggunakan elektronik. E-office. Kalau di kabupaten namanya e-office lah, Iya. kalau di kecamatan itu kita pakai surel. Surel. Dan itu ada link khusus ya dari email khusus desa-desa itu kita berikan kodenya, passwordnya dan sebagainya. Linknya hanya dengan kecamatan yang khusus untuk surel itu, tidak boleh dikirimi hal yang lain-lain. Hanya surel. Hanya surel aja. Ini yang ngurusin nanti siapa? Bu Puji atau Pak Agus? Ada operatornya. Sepeda sendiri? Ada. Sudah. Ada. Enteng loh Bu Puji sama Pak Agus. Hanya single manis saja ya. Oke. Jadi yang mengendalikan surat menyurat, apakah itu undangan, pemberitahuan, kegiatan-kegiatan apa itu nanti lewat surel. Oh. Kayak berat Pak Sutomo kan. Sekretaris bos. Ya kita kan hanya mengkoordinasikan. Iya. Pak, ini ada yang tanya. Di Kecamatan Jetis itu ada nggak tempat air minum gratis? Ada. Kalau gratis gimana sih? Kan ada biasanya sankisnya kalau warganya lagi capek nungguin. Oh, di kecamatannya. Di kecamatannya ada ya? Disediakan. Ada ya Pak? Disediakan. Sampai permen dalam toples itu ada. Pak, susu ada? Susu buat saya nanti kita berdua. Ada tapi belum. Di atas ada. Ada ya Pak? Ada. Temuan wanita ada lah bawah.
Oh iya. Pasti ada Pak. Sudah. Saya mau saya Pak Utomo sudah ke Pak Agus. Iya. Pak Agus jujur nih ya. Iya. Pak Agus pernah nggak di salam tempel ucapan terima kasih? Ya kita kan warga kita kan Ya, ya. kita santun-santun nih Pak. Kan sudah bantu kita. Ya, Pernah. Ini buat beli rokok Pak Agus. Pernah, tapi saya kembalikan karena terlalu kecil. merah-merah 2 Pak. Bu Puji tahu sendiri. Bu Puji tahu. Jujur nggak dibuka langsung. Enggak, karena saking gimana ya, karena beliau kan Terima kasih. orangnya gemuk. Ya kebetulan jalannya pun agak Bang, ya tua, usianya juga tua. Begitu saya bantu, kemudian dia Itu ngurusin apa Pak? Pak Agus? Beliaunya? ngurusin surat, ngambil suratnya kan di lantai 2. Ngambil suratnya di lantai 2. Ada berapa Pakai lantai sih Pak? 3 lantai. 4 lantai plus langit. Lumayan ya. Iya. Terus gimana? Ya itu Pak. Terus kemudian pernah juga kami di WA, kan kami bantu surat-suratnya itu kita kirim PDF. Oke. Ya. Kemudian kami di WA, Pak tolong minta nomor rekeningnya. Oh, transfer. Terus untuk apa? Iya. Ini aman gitu kan ya? Terus Pak, saya ini bertugas. Saya hanya cukup minta rasa ucapan terima kasih saja Pak. Oke. Sudah cukup bagi kami, karena kami ini adalah bagian daripada ibadah menurut kami. Alhamdulillah. Iya. Merah-merah 2. Saya satu atau saya Bu? Kalau Bu Puji. Kalau Bu Puji. Pernah? Sebentar. Bu Puji dulu. Semakin atas semakin Tidak pernah saya. Tidak benar. Kenapa? Tidak pernah. Berupa makanan misalnya? Atau langsung barang. Atau langsung barang? Sepeda. Masukin ke rumah. Iya. Kayaknya sih tidak pernah saya. Tidak pernah. Karena saya sebagai verifikator di situ. Oh, nggak langsung bersentuhan dengan. Tidak langsung Bagus, bersentuhan. Iya. Bagus. Pemohon. Saya terima kasih Anda sudah jujur ya. Iya, di sini. Maksudnya kan di sini jujur. Itu malu. Iya. Kita satu aja kita rebut. Sekarang saya ke bawah. Biasanya lebih Pak Utomo jujur. Jangan adu standar kita Pak Utomo. Biasanya dalam urusan surat tanah, misalnya gitu ya, setelah ukur ke desa atau naik ke kecamatan. Atau urusan apapun Nah, lah. pernah nggak dikasih uang bawah meja? Uang pelicin? Kalau terkait dengan pelayanan, kami memang ada komitmen dengan semua staf ada di kecamatan, itu semua adalah gratis. Berarti kalau bukan layanan, Ada Pak. Ada. Kalau bukan layanan berarti bukan tugas kami. Kita jual beli mobil kan udah mati. nggak yang bir maksudnya Pak? Enggak. Di kota nggak ada. Enggak pernah. Tapi ada yang nawa-nawani gitu. Enggak. Saya kira sudah saya sampaikan. Ada juga yang itu sudah Pak. Pernah ada juga, tapi ya sudah kita kembalikan. Mohon maaf ya, untuk layanan gratis. Ya di depan itu biasanya kan ada Kenapa nggak kita aja jadi Ya, pegawainya ya? ini kan memang Bagus, Puji, sama Utomo kita jadi kita kasih emang udah kita stafnya. Coba barang apa? Barang. saya kira enggak juga. Enggak pernah ada barang. Keren ya. Transfer kayak Pak Agus tadi. Ya, malah kita jangan sampai rekening kita ketahuan orang dapat bahaya itu. Oke, Pak Agus, Juga. ini memang sudah menjadi SOP pelayanan gratis itu. Tapi kalau misalnya kita ngomong jelek ya, staf di bawah Anda yang melakukan kesalahan, nanti ada punishment-nya nggak sih? Ya tentu ada. Tapi selama itu belum ada ya? Sampai saat ini belum. Belum pernah. Belum pernah. Satu konangan belum pernah ada laporan. Oh iya. Ya, ada. Tapi kita sampaikan bahwa pelayanan di sini adalah gratis. Oke. Tadi ada surel, ada juga si pentol manis, ya. Kedepannya mau inovasi apa lagi kecamatan Jetis? Ya nanti kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya kan dengan kebutuhan. Kalau dulu kaitan dengan COVID, sehingga arahnya tidak boleh berkerumun ya. Kita buatkan aplikasi seperti manis itu. Kemudian sekarang era digital itu sudah kita buatkan lagi itu surel itu. Oke. Nanti ke depan kalau kebutuhan masyarakat, kalau memang situasinya cukup, SDM-nya cukup, ya kita akan antar jemput. Oke. Antar apa? Jasa layanan. Layanan itu ya. Bisa antar layanan. Iya,
Pak Utomo, apa nih inovasi-inovasi lain yang ada di Kecamatan Jetis? Ya, salah satunya adalah Pelitan Jetis. Pelitan Jetis itu adalah peduli stunting Kecamatan Jetis. Ini sebagai upaya Kecamatan Jetis membantu pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menurunkan angka stunting. Tercatat sampai dengan akhir 2022 itu angka stunting di Kecamatan Jetis sasarannya adalah 696 Dengan kategori? dan kategori ibu hamil, baduta, Oke. dan balita. Baduta ini apa nih Pak Utomo? Baduta itu bayi 2 tahun. Oh, bayi 2 tahun. Seumuran kamu, Fer. Bayi 2 Sama tahun. balita ada ya? Balita Sama bayi 5 ya? 5 tahun Oke. itu. Nah, paketannya ini apa nih Pak? Paketannya itu adalah intervensi berupa pemberian makanan dan minuman. Ya, susu untuk Oke. ibu hamil yang biasanya di kotak itu ya. Itu sama roti. Roti mari yang khusus untuk balita Pak itu. Utomo, berarti selain kategori ini beda-beda paketannya. Misalnya ibu hamil paketannya beda, Iya. baduta beda, balita beda gitu ya Pak? Beda ya, beda-beda. Oh, kan beda-beda. kan nggak sama antara ibu hamil Kebutuhannya kebutuhannya beda ya. Iya, Kalau ibu hamil kan susu yang kayak prenagen Iya, itu iya, ya seperti itu. Nggak bangkrut apa kecamatan mengeluarkan Dananya banyak dari gitu. mana? Dari mana dananya? Ya ini alhamdulillah Yang bener ya, Pak? kita kerjasama, jadi kolaborasi Kolaborasi dengan? ada niat baik. Satu dari Bumdesma. Oke. Bumdesma yang Apa itu, Pak? Bumdesma itu badan usaha milik desa bersama itu. Yang dulu ex PNPM itu. Kemudian dibantu dari PPKM. PPKM ini memang tidak semua kecamatan ada, ini khusus Jetis ada. Terus ditambah dengan perusahaan-perusahaan yang peduli stunting, khususnya di Ajinomoto. kemudian- CSR-nya? Ya nggak tahu namanya, Oh, pokoknya iya, iya, kami oke. dari Ajinomoto diberi bantuan tiap bulan rutin itu. Rutin dari Ajinomoto. Pak, ini kan ibu hamil, kemudian juga baduta dan balita. Ya. Ini kan setiap bulan dikasih nih. Iya. Beda-beda nih. Sampai kapan ngasihnya? Ini paketannya selama 12 bulan, jadi sampai akhir 2023 itu. Insya Allah mungkin minggu depan juga ada kegiatan lagi untuk intervensi itu. Dan ini ada 2 paket. Yang satu paket dari kecamatan, yang satu paket lagi dianggarkan dari APBD desa. Jadi pada waktu itu kita mengingat stunting ini merupakan program yang perlu harus ditangani secara serius, sehingga kita bersama-sama dengan para kepala desa kita kumpulkan, kita ajak ngomong-ngomong, tolong dianggarkan sebagian untuk intervensi stunting ini. Ibu hamilnya ini mulai dari hamil berapa nih? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan? Ya dari hamil semenjak terdeteksi, semenjak terdeteksi hamil dicatat sudah itu, dan dari 60 itu sekarang tinggal 31 sampai dengan tanggal 5 September ini. Ini enggak dapat. Ya. Semua sudah lahir. Oke. Sudah lahir. Emangnya di Jetis ada kasus untuk stunting ini? Kok sampai segitunya gitu ya? Stunting itu sebenarnya ya ada karena dulu datanya itu kan banyak itu. Sehingga data kita ngambil yang dari KB ada, kemudian data yang dari Puskesmas, dari Dinas Kesehatan juga ada lah. Yang mereka yang terdata itu yang kita intervensi, kita data keluarganya, tiap kita kasih stimulan untuk minum susu dan roti itu. Berarti Pak Utomo ngambilnya warga ini di kecamatan ya? Ngambilnya Paketnya? antarkan ke desa. Oh, antar ke desa. Iya, ke desa. Oh, keren. Jadi ke Asik, desa itu. ngantarkan. Iya. Iya, iya. Ya, kita- Misalnya nih, Pak Utomo, ada warga yang ini bukan anak pertama, anak ketiga, anak keempat, dikasih juga? Iya, sepanjang dia masuk data itu, data itu kita kasih. Gitu. Oke. Jadi ada 2 paket ya, jadi dari kecamatan dan dari desa. Jadi artinya tidak diskriminasi, mau dia orang nggak punya, mau punya sama aja. Ya Tidak- itu betul. Oh, gitu toh. Ini yang perlu kita garis bawahi toh. Takutnya wah ini sudah punya nih nggak usah kan gitu. Ya. Tapi kamu dulu kayaknya double dapatnya, Fer. Enggak. Istri sama saya. Kalau stunting begitu, jadi stunting nggak melihat Strata strata keluarga, ekonomi keluarga, tapi melihatnya bahwa yang bersangkutan adalah stunting, kategori stunting itu. Dari total semua yang disebutkan Pak Utomo tadi, ada yang sudah lahir? Ada lahir. Gimana kabarnya? Yang 30 yang hamil itu sudah lahir ya. Oke. Baik-baik aja, Pak. Dan informasi yang terakhir yang kami terima dari koordinator KB itu ada satu Yang stunting. stunting itu. Tapi dari panjangnya memenuhi
standar, ukurannya itu nggak stunting, tapi berat badannya masih kurang 2,5 atau 2,6 itu. Harapannya zero ya nanti ya sampai Ya, dengan zero harapannya di tahun 2004 kita zero. Amin. Dan khusus yang tadi itu yang lahir itu ya kita awasi terus itu bersama-sama dengan puskesmas, dengan bidan desa, bersama-sama dengan koordinator PLKB, KB itu semua bergerak untuk bersama-sama memberikan motivasi agar mereka tumbuh dan berkembang dengan baik. Gitu. Oke. sebelum kita tutup hari ini, saya pengen tahu dengar-dengar di Kecamatan Jati ini menjadi salah satu tempat yang nanti akan dihadiri oleh Ibu Gubernur, Ibu Kofifa, Koridor 3 di Kayu Putih. Ini Ibu Bupati. Lu Gubernur, ini katanya sudah saat ini. Ada apa nih Pak Utomo sebenarnya? Tanggal kapan? Ya sesuai dengan hasil rapat koordinasi kemarin dengan Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Gresik, Kota dan Kabupaten Mojokerto, itu rencana Pak, nanti masih waktunya undi-undi, kurang lebih tanggal 12 Oktober itu akan di-launching Trans Jatim Koridor 3 yaitu Terminal Kertojoyo sampai dengan Balang Panggang lewat depan Kecamatan Jetis sampai dengan Dawan. Harus ada MC-nya kita berdua. Selain protokoler nanti kita berdua. Semi hiburannya. Jatim. Rencananya akan di-launching oleh Ibu Gubernur. Di kemarin sudah dilihat lokasinya di Bukit Kayu Putih yang di atas Watu Bloro itu. Oh iya. Armadanya nanti estimasi berapa ini? Sesuai dengan rapat kemarin itu armadanya kurang lebih sekitar 20 bis ditambah dengan 2 cadangan. Artinya 10 bis itu berangkat dari Kertojoyo ke Balang Panggang. Kemudian yang 10 bis dari Balang Panggang berangkat ke Kertojoyo. Tiketnya berapa? 5.000. Woi, jangan-jangan naik bus tak? Itu baru semua armadanya? Baru semua armadanya? Baru lah. Ini sih. Mak, undang kita. Ya, itu setiap 20 menit bis ini tanpa penumpang pun akan Jalan. terus. Ada penumpang dan tidak ada penumpang akan jalan. Berarti ini milik Anda Nyol ya? Provinsi Pak. Provinsi ya? Kebetulan kemarin dihitung itu kurang lebih sekitar 40 apa itu? Halte. Gimana aja haltenya? Ya nanti di pinggir kanan kiri jalan itu. Ada ini ya, pengumumannya gitu ya? Ada ya. Jadi kalau ada halte itu malah kemarin kalau yang di fabel atau disabilitas kemudian orang-orang tua itu dikasih kemudahan untuk bisa. Nah ini kan Apa lagi kalau ini? Kalau 1 tahun 2 tahun itu masih terawat. Bagaimana caranya Kecamatan Jetis merawat halte? Jangan salah kan? Ya kan ada kasih perawatan. Untuk meningkatkan ini perbaikan kemudian juga peremajaan biasanya kalau jalan setahun 2 tahun masih aman, 3 tahun ada coretan, 4 tahun digebrak-gebrak pecah semuanya, gimana nih? Ya, sebenarnya ini fasilitasnya kan provinsi, Dinas Perhubungan provinsi. Tentu kita sebagai warga yang ketempatan menyampaikan kepada warga masyarakat bahwa ini adalah milik publik, jangan sampai dirusak. Seandainya nanti sudah sekian tahun kondisinya sudah memprihatinkan, tentu akan diperbarui, direhab atau dicat. Saya catat ngomongnya Pak Utomo, nanti kita akan undang lagi kapan-kapan ya. Iya. Untuk masalah Koridor 3 ini ya. Oh iya, Pak Camat datang. Pak Camat sama Paseng. Kita kesana ya. Tanggal 12 undi kemarin itu bisa mundur ya, karena menyesuaikan dengan jadwal Ibu Gubernur. Siap. Jadi nyata ada kota, misalnya dari kota, dari kabupaten, dari semuanya, iya kan? Orang-orang terpilihnya nanti ya. Kan Luar biasa nih. Sebelum kita pamitan, saya bertanya Pak Agus. Pak Agus, Ya, siap. harapannya seperti apa kepada warga masyarakat Jetis dan sekitarnya? Jenengan sebagai staf untuk pelayanan, apa yang ingin disampaikan kepada Bapak? Yang ingin disampaikan ya kami kan sebagai petugas pelayanan ya tetap kami berharap untuk memberikan terbaik, kemudian pemohon juga bisa melakukan sesuai dengan aturan yang sudah kita sampaikan dengan online. Jam layanan sudah ada
penyampaian juga di online, kemudian budaya Andri tentunya harus tetap kita jalankan. Karena kadang-kadang kan sudah kita temui kan hal seperti itu. Minta ada aplikasi mau sore puji, mau sore semuanya sama. Tidak ada perlakuan diskriminasi, tidak ada tebang pilih, semua warga diperlakukan sama dalam pelayanan. Siap, terima kasih Pak Agus ya. Walaupun sudah menolak merah 2. Bu Puji, apa yang disampaikan kepada warga sebagai kasih pelayanan? Aku yang baru mau pesan. Mana jangan tanya tiket dulu kan? Beliau nggak mau, 3 mau 4 nggak mau, sudah pelayanan gitu ya. Jadi kami sebagai kasih pelayanan, kami tetap semangat untuk melaksanakan tugas, meski itu pelayanan datangnya jam 2 apapun kita tetap melayani. Terus untuk pemohon pelayanan supaya melengkapi persyaratan-persyaratan yang ada sesuai dengan yang prosedur yang ada di kecamatan. Seperti itu. Pak Sutomo, Totalannya. anggap aja ya Pak Camatnya. Karena apa yang nggak ada kita hajar. Misalnya buat pegawai nyari gimana nih? Pesan buat pegawai, kamu dan kepada warga. Betul. Seperti apa, Pak Utomo? Kepada staf Kecamatan Jetis, kami berpesan tolong laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, layani masyarakat dengan sebaik-baiknya agar mereka menjadi kesan kepada kita itu merasa puas untuk dilayani. Kemudian saya sampaikan juga kepada pemerintahan desa yang ada di wilayah Kecamatan Jetis, tolong sebelum para warga ini minta surat-surat ke kecamatan, tolong disampaikan agar bisa diupload dari desa, sehingga di kecamatan sudah tidak lagi antri untuk mengupload itu. Kemudian kepada semuanya warga masyarakat, kalau memang kurang jelas, silakan berkonsultasi, berkomunikasi. Kalau di desa dengan desa, kalau di kecamatan, monggo silakan. Apa yang diharapkan akan kita bantu setulus-tulusnya sesuai dengan tugas dan kewenangan kami. Oke, terima kasih. Pak Agus, terima kasih. Iya, Mas, sama-sama. Mengedukasi kita semuanya, selain wisata juga ada inovasi-inovasi sebetulnya manis, urer gitu ya. Semoga ke depan Jetis semakin hebat dan semangat gitu ya. Akhirnya saya Ferry Prasetya, saya Kota Berita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.